Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Matius pasal 14 ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Tema renungan saat ini adalah fokuslah kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita pernah mengemudi di tengah hujan yang sangat deras? Dengan pandangan terbatas, kita tidak hanya harus lebih fokus memperhatikan rute, tapi juga memperhatikan supaya kendaraan kita tidak keluar dari badan jalan atau masuk ke lubang jalan. Juga memperhatikan agar kita tidak menabrak atau ditabrak kendaraan lain yang penglihatannya juga terbatas. Berlayar di tengah badai tentu lebih mengerikan dari itu. Sewaktu-waktu kapal bisa dibalikkan oleh hantaman ombak dan gelombang besar nan kuat yang siap menelan kita. Danau Galilea agaknya termasuk danau yang cukup sering didera oleh badai. Danau seluas sekitar 166 km persegi dan dalamnya sekitar 43 meter ini menjadi tempat di mana para murid Yesus 2 kali diterpa badai atau angin ribut. Yang pertama saat mereka bersama Yesus yang tidur di buritan. Dan yang kedua saat mereka berlayar sendiri dan kemudian Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Dua situasi yang berbeda, tapi masalah yang sama, yaitu badai. Mari kita perhatikan dua kisah ini. Saat Yesus tidur di kapal, para murid yang panik berseru membangunkan Yesus. Bukan badai, tapi seruan para muridlah yang membangunkan Yesus. Meski kita di tengah masalah yang begitu besar, selirih apapun doa kita, Ia mendengarkan kita. Setelah Yesus bangun, Ia segera menenangkan badai itu, lalu menegur ketidakpercayaan para murid. Ini beda dengan kejadian yang kedua. Saat para murid berteriak-teriak karena mengira Yesus adalah hantu. Yang pertama Ia lakukan adalah menenangkan para murid, baru badai itu. Mengapa? Karena Ia mau para murid mengerti bahwa Ia hadir bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bukankah ini sesuatu yang indah? Yang Tuhan mau sederhana saja. Apapun badai masalah yang datang, Ia mau kita menyadari bahwa Ia bersama dengan kita. Ia mau kita fokus kepadanya saja, bukan pada masalah atau hal-hal lain. Fokus pada Yesus membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Berseru padanya membuat ia bertindak
meredakan badai. Dan badai berhenti begitu Yesus naik ke atas perahu. Ini juga yang harus kita lakukan. Saat masalah datang, arahkan hati kita kepadanya. Berserulah minta pertolongannya. Dan izinkan Ia masuk ke hati kita, mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Mari kita bangun karakter fokus pada Tuhan, agar kita diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, arahkanlah hati kami kepadamu, agar ketika badai kehidupan menerpa kami, hati kami tetap tenang, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan untuk pemerintahan, bangsa, dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih, memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.